Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Muhammad Soleman dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Bakti Mandala Gujarat Slawi. Di sini saya akan menerangkan atau penyuluhan kepada ibu hamil tentang nutrisi pada ibu hamil trimester pertama. Mari kita simak videonya. Halo. Waalaikumsalam. Iya, Bu, mohon maaf. Ya, saya dari mahasiswa Stikes Bakti Mandala Gujarat Slawi. Ya, Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau sedikit tentang memberitahukan kalau nutrisi-nutrisi pada ibu hamil trimester pertama. Kebenaran saya udah lapor ke RT setempat kalau saya ada penyuluhan seperti itu, dan RT setempat sudah mengizinkan ibu. ya. Apakah ibu bersedia untuk saya ajarkan nanti penyuluhan-penyuluhan untuk makanan yang bagus, nutrisi-nutrisi ibu yang mau dimakan di trimester pertama? Iya, nggak apa-apa, Mas. Baik ibu, terima kasih. Ya, silakan duduk, Mas. Ya ibu. Baik ibu, sebelumnya di sini saya mau bertanya dulu. Sebelumnya dengan ibu siapa ya? Dengan Ibu Cindy, Mas. Umur ibu Cindy berapa? Umur saya masih muda, 27 tahun. Ya udah masih muda ya bu ya. Iya. Kalau boleh tahu, ini mau lagi mengandung anak yang keberapa ibu? Kebetulan anak yang pertama, Mas. Oh, anak yang pertama. Iya. Selamat ya bu ya atas kehamilannya. Nah, Iya, terima kasih ya, Mas. di sini saya mempunyai tips atau nutrisi yang bagus untuk kandungan ibu hamil trimester pertama. Iya. Jadi kalau ibu lagi hamil muda seperti ini, ibu sebaiknya harus banyak-banyak mengonsumsi nutrisi. Iya. Dengan nutrisi protein, karbohidrat itu harus terpenuhi, karena kalau ibu memenuhi semua itu, nanti kandungan di janin ibu membaik dan berjalan dengan lancar. Oh iya. Berat badan juga memenuhi standar. Nah, di sini ada 8 step untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Ya. Apa aja, Mas? Sebelumnya kandungan udah berapa bulan ibu? Kebetulan kandungan saya 2 bulan lebih, jalan mau ke 3 bulan lah. Nah, ini bagus untuk seperti kandungan di umur ibu, apalagi baru 2 mau jalan ketiga. Ini sangat bermanfaat bagi ibu. Iya. 8 step untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama, makan dalam porsi kecil tapi sering. Iya. 5-6 porsi kecil per hari. Kalau mau porsi makan besar 2-3 kali. Tapi lebih bagusnya ibu mending ambil makanan porsi kecil, 5-6 kali. Dalam arti bisa sehari ibu diselang pagi 2, siang 2, malam 2, tapi di jangka waktu berapa jam ibu makan. Intinya dibanyakin ngemil makanan porsi kecil. Nah, kalau ibu mau ambil makanan porsi besar 2-3 kali, tapi pagi, siang, malam. Tapi lebih bagusnya kalau umuran ibu lagi kandungan seperti ini, bagusnya ambil porsi yang kecil aja, 5-6 porsi. Oh, Tapi itu porsi kecil ya ibu ya. baik. Yang kedua, makan perlahan dan punya makan secara perlahan. Dalam arti ibu makan tapi sambil dinikmati, jangan tergesa-gesa atau gimana. Takutnya terjadi apa-apa nanti ada efeknya ke janin ibu. Jadi ibu sambil makan dengan santai aja, dengan mengunyah sesuai dengan biar kita bisa lunak di dalam perut, nutrisi kita biar bisa diserap sama si janin gitu ibu. Baik. Dan yang ketiga, mengonsumsi jahe. Itu kalau mengonsumsi jahe bagus untuk si janin sama ibu sendiri karena bisa menghangatkan badan. Misalkan ibu nggak ada jahe di rumah, bisa nyuruh suami untuk keluar beli jahe sebentar, karena itu juga kebutuhan ibu dan nanti kan juga kebutuhan
si anak, kalau anaknya sehat, ibu selamat, suami ibu yang senang. Gitu Bu. Dan yang keempat, batasi minum di sela-sela makan. Jadi gini Bu, kalau ibu lagi makan, jangan sering kebanyakan minum. Makannya berapa sendok, cukup minum secukupnya aja, jangan makan minum. Nanti yang ada ibu hanya kenyang diminum aja. Kalau ibu kenyang diminum, kasihan jadinya di dalam perut. Karena kembung, udah nggak ada nutrisinya, cuman kembung aja, tapi rasa udah nggak lapar, tapi cuma di dalam perut isinya air doang. Sedangkan nutrisi yang di dalam janin itu nggak ada. Bagusnya dibanyakin makan, minum hanya beberapa kali aja Bu. Yang intinya dibanyakin pola makannya dibandingkan dengan minumnya. Dan yang kelima, batasi makan makanan berlemak, berminyak, dan gorengan. Yang kayak contoh makanan berlemak, ibu hindari. Kalau misalkan ibu makan daging ayam, hindari dari kulit-kulitnya. Makanan gorengan kalau bisa dikurangi, jangan selagi kita masih sendirian. Kita oke nggak apa-apa, tapi ini kan ibu udah ada janin, jadi ibu harus kurangi makanan gorengan. Apa yang bergorengan, kalau bisa kalau sebelum dimakan, makanannya diperas dulu biar minyaknya itu tuntas. Gitu ibu. Dan yang keenam, batasi minuman yang mengandung kafein, berkarbonasi, asam, dan makanan pedas. Lah, ibu nggak boleh minum kopi, karena kopi itu sangat berpengaruh pada janin. Karena kandungan kayak ibu kalau kebanyakan mengandung kafein, konsumsi kafein, berkarbonasi, asam, dan makanan pedas sangat berpengaruh. Takutnya pas ibu lagi hamil muda, takutnya janinnya nggak kuat, bisa jadi terjadi keguguran. Gitu. Dan yang ketujuh, konsumsi makanan yang mudah dicerna seperti pasta, crackers, kentang, nasi, buah-buahan, dan sayur-sayuran, serta aneka daging, ikan, dan telur. Nah, tadi yang saya sebutin makanan-makanan itu sehat banget ibu. 4 sehat 5 sempurna. Ada kentang, ada nasi, itu mencukupi kebutuhan ibu hamil. Nutrisi kita cukup, kebutuhan karbohidrat kita cukup. Jadi ibu berbanyak mengonsumsi makanan-makanan seperti itu yang tadi saya bilang, daging-dagingan, ikan, telur, karena di kandungan itu harus kita membutuhkan protein. Gitu ibu. Dan yang ke-8, hindari makanan atau minuman mendekati waktu tidur dan memakai pakaian yang nyaman atau longgar. Jadi kalau ibu mau tidur, hindari, jangan terlalu over atau kekenyangan, soalnya gak bagus juga untuk ibu hamil. Terus kalau ibu mau tidur, alangkah bagusnya pakai baju yang longgar, biar posisi si janin kalau posisi ibu tidur itu terbebas. Lebih bagusnya ibu pakai pakaian daster. Jadi biar ibu mau gerak kemana-mana, si janin gak merasa tertekan gitu loh Bu. Jadi si janin juga kalau ibu pakai baju longgar, itu merasa kelonggar, enak gitu loh Bu, untuk ruang lingkup geraknya. Kalau ibu pakaiannya ketat-ketat, kasihan janinnya di dalam perut, gak ada ruang lingkup untuk gerak. Ya ibu ya. Dan makanan untuk ibu hamil trimester pertama itu ada 3 ibu. Sayuran hijau, kacang-kacangan, buah-buahan, itu wajib ibu, itu harus ada setiap ibu makan. Sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan, karena itu untuk si janin dengan juga si ibu juga itu berpengaruh untuk membaca otak, biar otaknya pandai, biar pinter gitu ibu. Nah, di sini ada 8 nutrisi penting pada trimester pertama kehamilan ibu. Bayam, asparagus, jeruk, kacang almond, brokoli, telur, ikan salmon, yogurt. Nah, semua itu 8 dari makanan nutrisi penting itu sangat berpengaruh juga ibu. Kayak bayam, asparagus, jeruk, itu ibu misalkan kalau emang di rumah nggak ada, ibu bisa beli di Indomaret atau di toko-toko yang terdekat. Kayak contoh yogurt, ibu bisa beli minuman yogurt di Indomaret yang udah kemasan, udah jadi. Nah,
itu sangat penting untuk kandungan ibu. Dan di sini ada apa saja sih nutrisi trimester pertama kehamilan yang penting bagi ibu hamil? Nah, di sini ada 5 ibu yang apa saja itu yang harus dilengkapi pada ibu hamil pada trimester pertama. Ada yang pertama ada fluor, protein, vitamin A, kalsium, dan vitamin D, zat besi. Jadi ibu kalau mau makan makanan kayak gitu, apa mau ibu mau beli di toko-toko atau di kayak kafe-kafe, ibu lihat kandungannya, ini mengandung protein enggak, mengandung vitamin A enggak, kalsium enggak, zat besi enggak. Kalau sekiranya ibu yang mau dimakan mengandung itu semua, itu bagus untuk kandungannya ibu. Juga nanti kalau keluar janin ibu itu keluarnya tuh dengan ibarat dengan badan normal, berat badan normal kayak selayaknya orang normal. Kalau ibu nggak makan seperti ini, takutnya barangkali kurang protein atau gizi buruk ibu gitu. Apa ada pertanyaan ibu untuk penjelasan seperti ini? Ada. Jadi kalau misalkan kan kebanyakan, yang nggak kebanyakan sih, ada juga ibu hamil yang hamil melahirkan terus tapi bayinya nggak pada bayi normal. Kayak misalkan bayi emang pas normal biasa, giliran udah gede buat mikir telat ya, tadi gitu. Kalau misalkan kita umumnya kita bergaul nanti jangan telat sendiri ya, dalam istilah lain ya kayak autis gitulah. Itu karena waktu mengandung, waktu ibu kayak orang lain mengandung, kenapa bayi bisa dikatakan autis gitu? Itu kurang protein dan kurang nutrisi ibu. Makanya yang tadi saya jelaskan itu 8 tips makanan untuk sayuran, nutrisi-nutrisi itu. Ibu, kenapa saya harus ibu konsumsi itu? Biar nanti pas janin ibu keluar nggak seperti itu ibu. Biasanya kalau kurang kayak gitu itu kurang nutrisi, kurang gizi. Jadi gimana kita waktu pas hamilnya gizi kita terpenuhi enggak, nutrisi kita terpenuhi enggak. Tapi kalau ibu memenuhi semua kebutuhan itu, nanti janin di dalam ibu, di dalam perut ibu, insya Allah nanti kalau keluar nggak seperti itu. Makanya ibu sering-sering konsumsi seperti itu biar si janin itu nanti pas keluar nggak autis atau ya mohon maaf kadang disebut juga orang sekarang idiot ya bu ya. Itu ibu. Ada pertanyaan lagi ibu? Udah paham kelas ya. Ya ibu, mungkin cukup penjelasan dari saya. Bila ada perkataan yang tidak enak atau yang nggak pas untuk ibu, mohon dimaafkan ya ibu ya. Terima kasih ibu. Ya sama-sama ya mas. Ya ibu. Sekian video dari saya tentang nutrisi pada ibu hamil trimester pertama. Jika ada tutur kata atau tindakan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.